Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika untuk kelas 10 MIA. Nah, kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem persamaan linear dengan subtopik penerapan SPLDP dan SPLTV. Oke, yang pertama kita bahas mengenai persoalan yang menyangkut SPLDP. Jadi kita langsung aja ke contoh soal. Yang pertama, seorang peternak memelihara dua jenis hewan ternak, yaitu kambing dan sapi. Jumlah semua hewan ternaknya adalah 150 ekor. Untuk memberi makan hewan-hewan tersebut setiap harinya, peternak membutuhkan biaya Rp10.000 untuk setiap ekor kambing dan Rp15.000 untuk setiap ekor sapi. Biaya yang dikeluarkan setiap harinya untuk memberi makan ternak mencapai Rp1.850.000. Jika X menyatakan banyak kambing dan Y menyatakan banyak sapi, model matematika yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah. Oke, penyelesaian. Nah, jadi dari soal tadi sudah jelas kalau X itu menyatakan banyak kambing dan Y itu menyatakan banyak sapi. Nah, jadi jumlah semua hewan ternak 150. Nah, berarti X ditambah Y sama dengan 150. Nah, oke, selanjutnya kita ke masalah biaya ya. Biaya satu ekor kambing itu Rp10.000 dan biaya satu ekor sapi itu Rp15.000 dan total biayanya Rp1.850.000. Nah, jadi jika satu kambing 10.000 berarti X kambing berarti 10.000 X. Nah, dan Y sapi berarti 15.000 Y. Nah, jadi 10.000 X tambah 15.000 Y. Nah, ini hasilnya nanti sama dengan 1.850.000. Oke, ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi 5.000. Hasilnya menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 370. Nah, jadi kesimpulannya, model matematika untuk persoalan ini adalah X tambah Y sama dengan 150 dan 2X tambah 3Y sama dengan 370. Contoh nomor 2, harga 2 pensil dan 4 penggaris adalah Rp11.300, sedangkan harga 7 pensil dan 3 penggaris adalah Rp15.350. Berapa harga 3 pensil dan 2 penggaris? Oke. Nah, jadi kita langsung misalkan saja, X itu menyatakan harga satu buah pensil dan Y itu menyatakan harga satu buah penggaris. Nah, jadi di sini 2 pensil, 4 penggaris. Berarti kita langsung dapat model matematika yang pertama adalah 2X ditambah 4Y. Nah, ini sama dengan 11.300. Nah, jadi persamaan yang kedua, 7 pensil, 3 penggaris. Berarti 7X tambah 3Y sama dengan 15.350. Nah, oke. Jadi ini adalah model matematikanya ya. Selanjutnya kita selesaikan sistem persamaan tersebut dengan eliminasi. Nah, oke, kita eliminasi. Berarti ini kita kali 3. Nah, dan ini kita kali 4 ya. Nah, sehingga diperoleh. Nah, ini jadinya 6X tambah 12Y sama dengan 33.900. Nah, ini jika kita kali 4 berarti 28X ditambah 12Y sama dengan 61.400. Nah, ini tinggal kita kurangkan, kita peroleh, ya, ini kita coret, kita peroleh minus 22X sama dengan minus 27.500. Nah, sehingga nilai X-nya di sini nanti adalah 1.250. Nah, jadi sekarang kita mencari nilai Y, caranya kita substitusi. Nah, substitusi nilai X tadi ke persamaan, salah satu persamaan. Nah, ini kita substitusi ke persamaan yang pertama ya. Berarti 2 kali 1.250 ditambah 4Y sama dengan 11.300. Nah, berarti 4Y sama dengan, nanti ini kita kurangkan, hasilnya berarti 8.800 ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi Y adalah 2.200. Nah, oke, jadi
Yang menjadi pertanyaan di sini adalah berapa harga 3 pensil dan 2 penggaris. Nah, jadi sama aja dengan 3 kali X ditambah 2 kali Y. Nah, 3 kali X tambah 2Y berarti hasilnya sama dengan 3 kali 1250 ditambah 2 kali 2200. Nah, maka hasilnya adalah 3750 ditambah 4400. Jadi kesimpulannya, harga 3 pensil dan 2 penggaris adalah Rp8.150. Yang ketiga, 10 tahun yang lalu umur Abdi adalah 2 kali umur Nanda. 5 tahun kemudian umur Abdi menjadi 1,5 kali umur Nanda. Berapakah umur Abdi dan Nanda sekarang? Oke, langsung kita jawab. Nah, jadi kita misalkan aja X ini menyatakan umur Abdi sekarang dan Y adalah umur Nanda sekarang. Nah, jadi kita langsung ambil persamaan yang pertama ya. Katanya di sini 10 tahun yang lalu umur Abdi 2 kali umur Nanda. 10 tahun yang lalu berarti umur mereka sekarang dikurangi 10. Ya, oke, jadi model matematikanya untuk 10 tahun yang lalu, nah umur mereka dikurangi 10 dari sekarang ya. Nah, jadi katanya 10 tahun yang lalu umur Abdi adalah 2 kali umur Nanda. Berarti X kurang 10 sama dengan 2 kali Y kurang 10. Jadi masing-masing umur mereka berkurang 10 dari sekarang. Itu persamaan yang pertama ya. Nah, ini kita sederhanakan, kita peroleh X kurang 2Y sama dengan negatif 10. Nah, jadi sekarang kita bahas mengenai 5 tahun kemudian. Nah, jadi 5 tahun kemudian berarti umur mereka sama-sama ditambah 5 dari umur mereka sekarang. Nah, sehingga X tambah 5 sama dengan, nah ini 1,5 ini sama dengan 3/2 ya. 3/2 dari Y tambah 5. Nah, jadi masing-masing umur mereka ditambah 5. Nah, kita sederhanakan, berarti nanti di sini, nah dikali 2 ya. 2X ditambah 10 sama dengan 3Y tambah 5. Atau 2X kurang 3Y sama dengan negatif 5. Nah, dapat dua persamaan. Selanjutnya kita tinggal eliminasi ya. Kita selesaikan sistem persamaan tersebut. Nah, ini kita kali 2. Ini kali 1 ya. Nah, berarti jadi 2X dikurang 4Y sama dengan negatif 20. Nah, ini tetap. Ini tinggal kita kurangkan saja. Nah, kita peroleh negatif Y ya. Negatif Y sama dengan ini negatif 15. Berarti Y-nya sama dengan 15. Nah, selanjutnya substitusi. Substitusi nilai Y sama dengan 15. Nah, ke salah satu persamaan, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Berarti X dikurang 2 kali 15 sama dengan negatif 10, sehingga X-nya itu sama dengan 20. Oke, sehingga, nah umur Abdi sekarang adalah 20 tahun, dan umur Nanda sekarang adalah 15 tahun. Selanjutnya persoalan yang menyangkut SPLTP. Contoh, sebuah bilangan terdiri atas 3 angka. Jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Nilai bilangan itu sama dengan 10 kali bilangan kedua ditambah bilangan ketiga. Maka bilangan tersebut adalah. Nah, oke, kita jawab. Nah, jadi kita misalkan dulu, X menyatakan angka pertama, Y menyatakan angka kedua, dan Z menyatakan angka ketiga. Nah, kita susun model matematikanya. Nah, katanya jumlah ketiga angka sama dengan 16. Berarti yang pertama modelnya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 16. Oke, yang kedua, jumlah angka pertama dan angka kedua, berarti X tambah Y sama dengan angka ketiga, berarti Z dikurangi 2. Oke, ini dia persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang ketiga, nilai bilangan itu sama dengan 50 kali bilangan kedua ditambah bilangan ketiga. Jadi nilai bilangan itu adalah bilangan ratusan tadi ya. Jadi bilangan itu kan X, Y, Z. Jadi kalau angka pertama X, berarti X itu menyatakan ratusan,
Y menyatakan puluhan, dan Z menyatakan satuan. Nah, sehingga nilai bilangan itu adalah 100 dikali X ditambah 10 kali Y ditambah Z. Nah, katanya sama dengan 50 kali bilangan kedua, berarti 50Y ditambah Z. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Z-nya bisa kita coret ya. Nah, sehingga 100X sama dengan 40Y. Nah, ini masih bisa kita bagi 20. Jadi 5X sama dengan 2Y. Oke, kita sederhanakan, kita tulis ulang ya model matematikanya. Nah, yang pertama tadi X tambah Y tambah Z sama dengan 16. Yang kedua berarti X tambah Y kurang Z sama dengan minus 2. Yang ketiga berarti 5X dikurang 2Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Nah, jadi yang pertama kita eliminasi dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, jadi kita tulis ulang. Nah, ini langsung saja kita tambahkan. Kita tambahkan berarti Z-nya bisa kita coret ya. Nah, sehingga diperoleh 2X ditambah 2Y sama dengan 14. Nah, dan inilah persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya kita eliminasi kembali persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, jadi 5X kurang 2Y sama dengan 0 dan 2X tambah 2Y sama dengan 14. Nah, ini bisa langsung kita jumlahkan sehingga 2Y-nya bisa kita coret ya. Nah, sehingga kita peroleh 7X. Nah, 7X sama dengan 14, jadi X-nya sama dengan 2. Nah, jadi X-nya sama dengan 2, tinggal kita cari nilai Y. Substitusi ke salah satu persamaan. Nah, nanti ya Y-nya sama dengan 5 ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 2, nah berarti 10 sama dengan 2Y. Berarti Y-nya sama dengan 5. Nah, jadi selanjutnya kita cari nilai Z. Nah, Z itu kita bisa substitusi ke persamaan 1. Nah, jadi X-nya 2, Y-nya 5, nah berarti 7 ya. 7 ditambah berapa supaya 16. Nah, berarti Z-nya sama dengan 9. Nah, sehingga bilangan tersebut adalah X, Y, Z, berarti 2, 5, 9. Contoh nomor 2, seorang pedagang meminjam uang 125 juta rupiah dari 3 bank yang berbeda untuk menambah modal usahanya. Adapun suku bunga dari ketiga bank tersebut adalah 5%, 6%, dan 7%. Tentukan berapa pinjaman pedagang tersebut terhadap masing-masing bank jika bunga tahunan yang harus dibayar pedagang tersebut adalah Rp7.150.000. Nah, dan jumlah uang yang dipinjam di bank dengan bunga 5% adalah 150% dari bank dengan bunga 6%. Oke, penyelesaian. Misalkan X itu menyatakan jumlah uang yang dipinjam dengan bunga 5%. Dan Y itu adalah jumlah uang yang dipinjam dengan bunga 6%. Z, jumlah uang yang dipinjam dengan bunga 7%. Nah, langsung aja kita ke model matematikanya. Katanya total uang yang dipinjam 125 juta rupiah. Berarti X tambah Y tambah Z adalah 125 juta rupiah ya. Nah, suku bunga dari ketiga bank tersebut. Nah, jadi bank yang pertama kan 5%. Nah, berarti 5% itu 0,05 ya. 0,05X tambah 0,06Y tambah 0,07Z sama dengan, nah total bunganya 7.150.000. Nah, yang ketiga, jumlah uang yang dipinjam di bunga yang bank yang 5% berarti si X ya. Jadi si X itu banyaknya adalah 150 dari banyaknya bunga yang 6%. Nah, berarti kita bisa tuliskan X itu adalah 150% berarti 3/2 ya. 3/2 dari Y. Oke. Nah, kita tuliskan kembali ketiga persamaan tersebut. Nah, jadi X tambah Y tambah Z kita tulis 125 ini dalam jutaan. Nah, terus yang kedua, ini kita kali 100, berarti 5X tambah 6Y tambah 7Z sama dengan 715 dalam jutaan ya.
Nah, terus yang ini bisa kita kali 2 dulu, berarti 2x sama dengan 3y ya. Atau 2x kurang 3y sama dengan 0. Selanjutnya, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini persamaan 1 ya. Nah, dan persamaan 2, kita eliminasi saja z. Berarti persamaan 1 kita kali 7 dan persamaan 2 kita kali 1. Sehingga hasilnya 7x tambah 7y tambah 7z sama dengan 875. Nah, persamaan 2-nya tetap ya. Nah, ini kita kurangkan. Z-nya kita coret, kita peroleh 2x ditambah y sama dengan 160. Nah, ini kita sebut aja persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, persamaan 3 tadi adalah 2x dikurang 3y sama dengan 0. Nah, ini persamaan 4 ya, 2x tambah y sama dengan 160. Nah, ini langsung aja kita kurangkan, sehingga x-nya bisa kita coret. Berarti diperoleh minus 4y sama dengan minus 160, y sama dengan 40. Nah, jadi ketika y-nya sudah dapat, berarti x-nya bisa kita cari ya. Kita substitusi, berarti 2x dikurang 3 kali 40 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 120. Berarti x-nya adalah 120 per 2 ya. Berarti x-nya sama dengan 60. Berarti yang kita belum dapat adalah nilai z. Nah, nilai z itu kita peroleh, kita substitusi aja ke persamaan 1 ya. Nah, jadi x tambah y tambah z sama dengan 125. Berarti 60 tambah 40 tambah z sama dengan 125. Jadi z-nya sama dengan 25. Nah, jadi kesimpulannya, sehingga diperoleh besarnya pinjaman untuk bank dengan bunga 5% itu 60 juta. Ini tadi si X. Nah, bunga dengan 6% itu adalah Y ya, berarti 40 juta. Nah, bunga 7% itu Z, berarti 25 juta. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang penerapan SPLDP dan SPLTP. Sampai bertemu di video kita yang selanjutnya. Oke, selamat belajar.